Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aiman Anasur Said, NPM 1903 10 10 118 dan partner saya. Saya Kalang Ananda Putra, NPM 19031010117. Oke, pada kesempatan kali ini kami grup F Paralel C akan mempresentasikan hasil review kami terkait praktikum fermentasi asam cuka di praktikum mikrobiologi industri ini. Oke, sebelum itu kita akan menjelaskan mengenai latar belakang terlebih dahulu terkait praktikum ini. Yang kita ketahui dalam kehidupan sehari-hari, informasi yang diperoleh pada bidang mikrobiologi itu sangatlah penting, di mana penerapan mikrobiologi dalam sehari-hari sangat banyak. Salah satunya adalah fermentasi asam cuka dari wine apple. Fermentasi ini merupakan proses penguraian anaerobik dari senyawa organik, di mana bakteri yang kita gunakan dalam proses pembuatan asam cuka ini adalah bakteri Acetobacter aceti. Secara umum, fermentasi itu sendiri merupakan proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme. Penerapan atau pengaplikasian dari proses fermentasi dalam dunia industri itu sangatlah banyak, diantaranya yaitu pada industri kecap, industri etanol dari molase, industri bir, dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan hal tersebut, maka penting peranannya fermentasi dalam suatu industri. Oleh karena itu, praktikum fermentasi asam cuka ini dilakukan agar kita sebagai praktikan dapat menerapkannya prinsip-prinsip fermentasi dalam dunia industri secara tepat dan benar. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat. Untuk tujuan yang pertama yaitu untuk mengetahui proses pembuatan asam cuka dan jenis bakteri yang digunakan dalam proses produksi asam cuka. Yang kedua, untuk mengetahui mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi asam cuka. Yang ketiga, untuk mengetahui kadar asam cuka yang diperoleh dari hasil fermentasi pada percobaan fermentasi asam cuka ini. Selanjutnya ada manfaat, yaitu yang pertama, agar praktikan dapat menerapkan prinsip fermentasi asam cuka dalam dunia industri, khususnya industri bioteknologi. Yang kedua, agar praktikan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pada proses fermentasi asam cuka. Yang ketiga, agar praktikan dapat mengetahui hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan fermentasi asam cuka. Oke, selanjutnya kita masuk ke menu pembahasan. Pada pembahasan ini pertama kita akan menjelaskan apa itu mengenai fermentasi sendiri. Jadi fermentasi itu merupakan suatu proses perubahan kimiawi dari senyawa-senyawa organik seperti karbohidrat, lemak, protein, dan bahan-bahan organik lainnya, baik dalam keadaan aerob ataupun anaerob melalui kerja enzim yang dihasilkan oleh suatu mikroba. Nah, berikut ini adalah contoh beberapa mikroorganisme serta bahan dasar dan produk yang dihasilkan. Misalnya di sini ada mikroorganisme Rhizopus oligosporus, di mana bahan dasarnya merupakan kedelai yang diubah dalam proses fermentasi menjadi produk tempe. Kemudian ada Lactobacillus vulgaris, di mana bahan dasarnya adalah susu diubah menjadi produk buah yogurt. Kemudian ada Streptococcus lactis, di mana bahan dasarnya susu diubah menjadi mentega. Serta ada Lactobacillus plantarum, di mana bahannya sendiri adalah kubis, yang di mana produknya itu adalah asinan. Nah, masih ada banyak lainnya mikroorganisme serta bahan produk yang akan dihasilkan oleh proses fermentasi ini. Untuk selanjutnya ada jenis-jenis fermentasi. Fermentasi dapat dibedakan berdasarkan kebutuhan oksigennya. Untuk kebutuhan oksigen ini dibagi menjadi dua, yaitu fermentasi aerob dan fermentasi anaerob. Fermentasi aerob sendiri itu fermentasi yang membutuhkan oksigen. Contohnya pada fermentasi asam cuka ini. Untuk fermentasi anaerob adalah fermentasi yang selama prosesnya itu tidak membutuhkan oksigen. Contohnya fermentasi pada alkohol. Oke, selanjutnya itu kita bahas mengenai kurva pertumbuhan. Tujuan dari kita mempelajari kurva pertumbuhan ini adalah agar kita tahu saat dimana suatu mikroorganisme tersebut dilakukan proses pencampuran terhadap bahan agar diperoleh produk yang maksimal. Oke, dimana di sini kita bisa lihat pada kurva pertumbuhan ada lag phase, exponential phase, stationary phase, serta dead phase. Dimana pada lag phase atau fase adaptasi di sini ada fenomena peningkatan ukuran sel tanpa adanya peningkatan jumlah sel. Kemudian pada fase ini itu pertumbuhan dan perkembangan biakan itu masih belum stabil.
Jadi pada fase adaptasi, ini mikroorganisme itu hanya merubah ukuran selnya saja, tapi tidak melalui proses pembanyakan sel atau membelah diri. Seperti itu. Kemudian ada fase eksponensial. Dan pada fase eksponensial ini, kemampuan pertumbuhan dan kembangbiakan mikroorganisme ini sangat cepat dan maksimal. Dikarenakan pada fase ini, mikroorganisme mengalami pertumbuhan secara eksponensial. Misalnya 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 6, 4 menjadi 16, 16 menjadi 256, dan seterusnya. Kemudian ada fase stationary, di mana pada fase stationary, pada fase ini jumlah mikroorganisme itu cenderung stabil, dikarenakan jumlah mikroorganisme yang tumbuh dan jumlah mikroorganisme yang mati itu sama. Pada fase ini tuh hal tersebut terjadi itu karena nutrisi pada media perkembangbiakan mikroorganisme tersebut sudah mulai berkurang. Kemudian ada dead phase, di mana dead phase ini merupakan jumlah sel yang mati itu meningkat dengan cepat dikarenakan kebutuhan nutrisinya itu sudah tidak terpenuhi. Jadi ketika nutrisi dalam suatu fermentor atau suatu proses fermentasi, nutrisi pada bakteri tersebut sudah tidak ada, biasanya akan terjadi proses dead phase. Selain itu juga dead phase bisa disebabkan oleh penumpukan jumlah toksik atau racun, sehingga mikroorganisme yang ada itu bisa menjadi mati. Seperti itu. Untuk selanjutnya ada asam asetat. Asam asetat atau cuka merupakan senyawa kimia organik yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma pada makanan. Asam cuka memiliki rumus empiris yaitu C2H4O2 dan rumus kimia asam asetat adalah CH3COH. Sifat fisika dari asam cuka ini adalah berbentuk cairan jernih, berbau menyengat, berasa asam, mempunyai titik beku 16,6 derajat Celcius, dan titik didihnya yaitu 118,1 derajat Celcius. Dan asam cuka ini dapat larut dalam alkohol, air, serat eter, dan asam asetat ini tidak dapat larut dalam karbon disulfida, dan asam asetat dibuat dengan fermentasi alkohol oleh bakteri Acetobacter aceti dalam pembuatan dengan cara pembuatan makanan. Dan sifat kimia asam cuka ini yaitu asam cuka mudah menguap di udara terbuka, mudah terbakar, dan dapat menyebabkan korosif pada logam. Ya, selanjutnya yaitu ada reaksi-reaksi yang terlibat dalam proses fermentasi asam cuka ini, di mana yang kita ketahui asam cuka ini dihasilkan dari berbagai bahan alami. Nah, sebelum menjadi cuka, gula yang terdapat dari bahan alami tersebut itu diubah menjadi etanol dengan bantuan yeast atau khmer Saccharomyces cerevisiae, kemudian dioksidasi menggunakan etanol menjadi asam asetat menggunakan bakteri Acetobacter aceti. Ini di mana pada proses pertama yaitu fermentasi alkohol dari glukosa, di mana glukosa dengan rumus molekul C6H12O6 itu diubah menjadi alkohol dengan rumus CH3CH2OH dengan bantuan Saccharomyces cerevisiae dan dihasilkan hasil samping berupa gas karbon dioksida. Pada proses ini itu terjadi secara anaerobik. Jadi tidak digunakan oksigen dalam proses pembuatannya. Ketika proses ini dilakukan secara aerobik, maka nanti tidak dihasilkan zat alkohol seperti itu. Nah, kemudian ada fermentasi asam cuka dari alkohol. Jadi alkohol yang kita peroleh tadi itu kita lakukan proses fermentasi di mana CH3CH2OH ditambahkan dengan oksigen dari udara, dibantu dengan bakteri Acetobacter aceti, kemudian dihasilkan produk CH3COOH, asam asetat, serta hasil samping berupa air. Di mana pada proses ini itu dilakukan secara aerobik, yaitu dibutuhkan oksigen dalam proses fermentasinya. Sehingga nanti didapatkan kadar asam asetat dalam satu campuran dengan kadar tertentu, seperti itu. Untuk selanjutnya ada kondisi optimum. Prinsip pembuatan cuka buah yaitu fermentasi alkohol dan asam asetat. Pada proses ini yang pertama adalah melibatkan aktivitas Saccharomyces cerevisiae yang mengubah gula sederhana
menjadi alkohol dalam kondisi anaerob pada pH 3,5 dan sampai 6. Suhu tumbuh yang efisien pada proses ini adalah 28 hingga 35 derajat Celcius. Sedangkan pada proses kedua yaitu melibatkan aktivitas bakteri Acetobakteri aceti yang mengubah alkohol dengan kadar tertentu menjadi asam asetat dalam kondisi aerob atau membutuhkan oksigen. Suhu optimum pada proses ini yaitu 15 hingga 34 derajat Celcius dengan pH 3 hingga 4. Kriteria mutu asam cuka yang utama adalah kandungan asam asetatnya. Pada penelitian di Amerika Serikat, konsentrasi asam asetat minimal berlaku adalah 4%. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita melakukan proses fermentasi asam cuka, kita melakukan proses penentuan kadar asam cukanya. Di mana pada proses penentuan kadar asam cuka ini kita menggunakan metode titrasi asidi alkalimetri. Nah, dikarenakan pada fermentasi ini kita menentukan kadar asam menggunakan suatu titran berupa basa, maka kita menggunakan jenis titrasi alkalimetri. Di mana titrasi alkalimetri sendiri itu merupakan suatu proses analisis atau penetapan kadar secara volumetrik dari jumlah total suatu asam dalam satu larutan menggunakan larutan standar basa. Di mana larutan asam yang kita tentukan sendiri adalah CH3COH, sedangkan larutan standar basanya adalah natrium hidroksida atau NaOH. Di mana pada proses penentuan ini kita menggunakan indikator untuk menentukan titik ekivalen serta titik akhir titrasi itu terjadi. Nah, indikator yang kita gunakan di sini adalah fenolftalin dengan daerah pH atau range pH-nya itu sekitar 8,3 sampai 10 dengan proses perubahan warna ketika asam dia tidak berwarna, sedangkan ketika basa memiliki perubahan warna merah muda. Mengapa kita memilih indikator PP pada proses penentuan titrasi ini? Dikarenakan titrasi ini itu titik ekivalennya rentangnya di antara pH 8 sampai dengan 10, sehingga indikator yang sesuai itu adalah indikator PP di antara indikator metil orange serta metil merah dan fenol merah, seperti itu. Next. Untuk selanjutnya ada aplikasi asam cuka. Untuk yang pertama, asam cuka bisa digunakan sebagai pembantu pada pencuci ikan laut. Yang kedua untuk menghilangkan bau amis. Dan yang ketiga yaitu pemberi cita rasa pada makanan. Pada proses pewarnaan kain, asam cuka juga membantu dalam industri tekstil. Yang kelima sebagai pengawet pada sayur dan buah-buahan. Dan bisa digunakan juga untuk penggumpalan lateks. Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, yaitu ada suhu, oksigen, substrat, serta air. Dimana kalau suhu ini itu kita sesuaikan dengan kondisi optimum perkembangbiakan mikroorganisme yang akan kita lakukan proses fermentasi. Kemudian kalau oksigen ini kita harus lihat juga kepada mikroorganisme tersebut, apakah dia berlaku secara aerob ataupun anaerob. Jika aerob, maka kita tambahkan oksigen atau kita lakukan di proses ruang terbuka. Ketika dia merupakan jenis anaerob, maka kita lakukan proses secara tertutup sehingga oksigen itu tidak masuk ke dalam proses fermentasi. Kemudian ada substrat, di mana substrat ini yaitu suatu bahan yang digunakan untuk menyokong pertumbuhan dan perkembangbiakan dari mikroorganisme yang kita gunakan. Jadi substrat ini harus mengandung sumber karbon, sumber nitrogen, sumber mineral, vitamin, serta bahan-bahan lain yang membantu proses pengembangbiakan dari mikroorganisme yang akan tertanam. Kemudian ada air. Nah, air ini merupakan salah satu peranan krusial dalam perkembangbiakan atau fermentasi suatu mikroorganisme, karena di mana air sendiri ini bertugas untuk melakukan proses metabolisme sel dari mikroorganisme tersebut sehingga mikroorganisme tersebut dapat tumbuh dan kembang. Nah, berikut adalah hasil pengamatan pada proses percobaan atau pengamatan kami terhadap fermentasi asam cuka selama 8 hari. Di mana di sini ada keterangan yang perlu kita pahami. Di sini ada hari, pH, bau, rasa, warna, serta keterangan terkait pengamatan kita. Di mana bisa kita lihat pada hari pertama sampai dengan hari kedua itu timbul pengamatan dengan bau masam, rasanya masam, warnanya coklat keruh,
pada keterangan pengamatan ini kita tidak melihat endapan, namun ada timbul busa. Sedangkan pada hari ketiga dengan sampai hari keempat, ini pH-nya berubah menjadi 4 dengan bau dan rasa masih yang sama, yaitu masam. Tetapi untuk perubahan warna sini sudah mulai terdapat perubahan warna, yaitu dari coklat kerum menjadi coklat muda pada hari keempat. Kemudian pada hari keempat juga ini mulai timbul endapan, tapi tidak ada busa. Nah, pada hari kelima sampai hari ke-8, di sini bisa kita lihat bahwa pH-nya ini mulai berkurang menjadi 3 dengan bau dan rasa masih sama, yaitu masam, dan warnanya masih sama, yaitu coklat muda, dengan keterangan yang juga masih sama, yaitu tidak ada endapan, ada endapan namun tidak ada busa. Hal ini itu bisa terjadi karena terdapat proses asetifikasi, di mana proses asetifikasi sendiri yaitu proses oksidasi alkohol dengan bantuan bakteri Acetobacter aceti untuk mengubah menjadi asam asetat. Jadi makanya oleh karena itu bisa kita lihat pH-nya kan sekian hari makin lama makin menurun dikarenakan asam asetat yang dihasilkan ini juga semakin meningkat. Hingga pH-nya dari 5 berubah menjadi 3 seperti itu. Kemudian ini adalah satu gambar proses pengamatan mikroorganisme yang terlibat dalam proses fermentasi Acetobacter aceti dengan wine apple. Bisa kita lihat bahwa pada percobaan seperti gambar dengan literatur seperti gambar. Nah, untuk keterangannya, ini merupakan bakteri Acetobacter aceti dengan pengamatan menggunakan perbesaran lensa ukuran 10 kali dan lensa objektifnya 40 kali. Bisa kita lihat bahwa bakteri tersebut memiliki bentuk lonjong serta tidak berinti. Nah, hal ini juga sesuai dengan salah satu literatur yang telah kami cantumkan di laporan resmi bahwa dinyatakan sebagai sesuai dengan keterangan yang kami tampilkan sebagai berikut. Untuk selanjutnya ada hasil perhitungan pada proses penentuan kadar asam asetat dengan titrasi yang hari pertama yaitu diperoleh volume titrasinya sebesar 3,3 mili. Hari kedua diperoleh sebesar 3,2 mili dan hari ketiga diperoleh 3,5 mili. Sehingga rata-rata volumenya diperoleh yaitu sebesar 3,3667 mili. Pada perhitungan kadar asam asetat, bahan yang digunakan yaitu wine apple dan densitasnya dihitung dengan rumus berat pikno isi dikurangi pikno kosong dibagi dengan volume piknometer dan diperoleh densitas pada wine apple ini sebesar 1,10011 gram per mili. Setelah kita memperoleh densitasnya, kita dapat menghitung kadar asam cuka pada volume 10 mili, yaitu dengan rumus volume rata-rata dibagi dengan 1000 mili dikali NaOH dikali berat molekul CH3COH dibagi dengan volume sampel rata-rata dikali densitas sampel dan dikali 100%, sehingga diperoleh kadar asam cukanya sebesar 0,5564%. Next. Oke, selanjutnya di sini ada beberapa tambahan penting yang kita dapatkan setelah kita melakukan proses asistensi dengan asam kami. Yaitu pertama adalah corong trompet. Corong trompet ini kita gunakan dalam proses fermentasi wine apple, yaitu tujuannya itu digunakan untuk mengetahui aktivitas mikroorganisme yang terjadi, serta kita bisa mencegah masuknya oksigen ke dalam fermentor. Karena kita ketahui juga pada fermentasi wine apple ini terjadi secara anaerob. Kemudian ada fungsi pemberian lubang pada pembuatan asam cuka. Jadi kan pada prosesnya itu di video praktikum kita bisa lihat bahwa saat kita ingin memulai fermentasi itu kita lakukan proses pemberian lubang dengan kadar yang secukupnya. Nah, lubang di sini itu tujuannya itu untuk proses pengaliran udara, di mana kita tahu pada fermentasi asam cuka ini fermentasi yang dilakukan secara aerob sehingga membutuhkan oksigen dalam prosesnya. Nah, untuk pemberian lubang ini harus disesuaikan juga, tidak boleh terlalu besar dan terlalu banyak, harus disesuaikan. Kemudian ada sistem fermentasi. Nah, sistem fermentasi ini secara umum dibedakan menjadi 3, yaitu ada
sistem fermentasi secara fed batch sama sistem fermentasi continuous. Dimana kalau sistem fermentasi batch ini adalah sistem fermentasi terjadi ketika bahan A dicampur bahan B, dimasukkan dalam fermentor dan dilakukan proses fermentasi hingga waktu tertentu baru dikeluarkan bahan tersebut. Kalau fermentasi feed batch ini fermentasi yang terjadi ketika zat A dan zat B ditambah, tapi zat A hanya ditambahkan setengah terlebih dahulu pada fermentor. Kemudian ketika berjalannya waktu, itu nanti zat A yang setengah tersebut akan dimasukkan kembali. Baru nanti dilakukan proses fermentasi dan dikeluarkan hasilnya. Kalau continuous ini dilakukan proses fermentasi secara terus-menerus, di mana zat A dan zat B yang masuk itu sama dengan zat C yang keluar. Jadi dilakukannya secara terus-menerus. Nah, perlu diperhatikan pada proses fermentasi continuous ini, bakteri yang kita gunakan harus berada dalam keadaan eksponensial. Jadi fermentasinya sudah siap dilakukan, seperti itu. Kemudian ada pemilihan starter. Nah, kalau untuk pemilihan starter ini, bahan yang bisa kita gunakan itu ada banyak. Umumnya itu kita menggunakan kecambah karena udah mencakup dengan bahan yang harganya murah dan mencakup sumber nutrisi dari kebutuhan mikroorganisme. Seperti itu. Terus juga ada fermentasi. Ini secara umumnya itu dibagi menjadi dua bagian, ada fermentasi spontan dan tidak spontan. Ini dilihat ataupun ditinjau dari penggunaan starter itu sendiri. Seperti itu. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Insinyur Suprihatin Magister Teknik selaku dosen pembimbing mikrobiologi industri pada grup kami. Kemudian ada tak lupa kita ucapkan terima kasih kepada Ibu Ardika Nurmawati STMT selaku dosen penilai pada praktikum mikrobiologi industri ini modul fermentasi asam cuka. Dan yang terakhir tak lupa juga kita ucapkan terima kasih kepada asisten laboratorium pengantar teknik 51 yaitu Mas Firhan Adam yang telah membimbing kami dalam proses pembuatan laporan resmi ini. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.